رسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita kembali membahas seputar dosa-dosa besar berdasarkan keterangan dari Allah dan Nabi SAW. Dan dosa besar yang akan kita bahas pada subuh hari ini yaitu tentang al-'ariyah, dosa besar seputar pinjam meminjam. Ada beberapa dosa yang sering dilakukan hamba ketika bermuamalah dalam dunia pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam fikih muamalah disebut al-'ariyah. Bahasa 'ariyah atau ta'awur itu bermakna saling menukar. Dasar bahasanya, para ulama mendefinisikan 'ariyah yaitu izin dari pemilik barang untuk diambil manfaatnya atau diambil manfaat barang tersebut oleh orang lain bila 'audhin, yaitu tanpa ada imbalan. Jadi 'ariyah itu mengizinkan suatu benda milik kita untuk diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa harus mengganti manfaat yang telah diambil itu. Itu disebut 'ariyah. Jadi yang hanya diberikan ke orang hanya manfaat tanpa menyerahkan atau tanpa memindahkan hak milik daripada benda tersebut. Berbeda dengan hibah. Hibah memindahkan hak milik. Jadi kalau sudah menghibahkan sesuatu, berarti apa yang telah kita beri adalah menjadi milik orang lain. Kalau 'ariyah, dia pinjam motor, manfaatnya diambil dengan memakai motor kita, tapi motor itu tetap milik kita dan kita tidak diminta untuk menuntut ganti rugi di atas manfaat. Jadi dia udah keliling-keliling dengan motor kita, lalu kita minta untuk diganti manfaat itu bukan perkara yang diwajibkan atau tidak boleh dilakukan dalam 'ariyah. Oh, kalau mau mengambil manfaat, kalau mau mengambil upah dari manfaat, maka berubah hukumnya. Itu berubah menjadi sewa menyewa. Kadang-kadang bahasa kita rental mobil, kan diambil manfaat dari mobil kita, ternyata kita minta ganti satu harinya 300.000, berarti itu bukan 'ariyah, dia berubah menjadi ijarah, yaitu sewa menyewa. Itu definisi 'ariyah. Dasar hukum 'ariyah ini, di antara ulama mengatakan bahawa
bahawa dasar hukumnya adalah sunnah, termasuk perbuatan yang baik dan dianjurkan berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahasa ta'awanu, tolong menolong, termasuk salah satunya menolong orang lain yang membutuhkan jasa atau manfaat dari yang kita miliki. Dalam hadis yang lain, dalam hadis juga disebutkan, wa kana Allah fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih menolong hamba yang lain. Jadi kunci pertolongan Allah kepada kita di saat kita mendapatkan kesusahan, Allah buka jalan, Allah selesaikan permasalahan kita di saat kita pernah menyelesaikan atau meringankan kesulitan orang lain. Makanya orang-orang yang punya sifat menolong, ketika dia ditimpa ujian oleh Allah, maka kembali Allah akan memberikan jalan-jalan keluar untuknya, karena dia pernah memberikan jalan keluar kepada hamba yang lain. Itu janji Allah melalui lisan Nabi SAW. Banyak ayat dan hadis yang menyatakan tentang pentingnya saling menolong, termasuklah meminjamkan sesuatu, walaupun hal yang sekecil-kecilnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan pahala walaupun sekecil apapun perbuatan baik kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, sebesar biji sawi pun engkau melakukan kebaikan, Allah akan tampakkan kebaikanmu di akhirat, selama kita tidak menghapusnya sendiri. Karena ada tipe orang setelah menolong dia hapus. Caranya bagaimana? Update status, sudah tolong langsung menuju ke Facebook, lalu menuliskan kata-kata di dalam Facebook, alhamdulillah hari ini aku telah menolong fulan karenamu ya Allah. Dia tulis di Facebook karenamu, tapi dia menunggu pujian orang, maka terhapuslah semua amalnya yang dia puji itu. Jadi kata Rasulullah, kata Allah, bil manni, orang yang menghapus amalannya sendiri, yaitu suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi kalau mau amal kita tercatat di sisi Allah selama-lama dan kita buka celengannya di akhirat, setelah memberi atau setelah meminjamkan sesuatu, berbuat kebaikan pada orang lain, segera lupakan. Jangan diingat-ingat, jangan diungkit-ungkit, cukuplah Allah yang mengingatnya. Kita disuruh lupakan. Allah tidak pernah lupa. Allah selalu ingat, walaupun mungkin kita sudah lupa. Maka jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, hukum dasar ariyah, meminjamkan sesuatu, hukumnya sunnah pada dasarnya, tapi bisa berubah menjadi wajib ketika barang yang dipinjam adalah perkara yang mudarat atau perkara untuk menolong amal yang wajib. Contoh, kalau ada orang pinjam baju karena tidak mampu lagi menahan rasa dinginnya cuaca, lalu dia datang meminjam baju, dan kalau kita tidak beri, kita tahu dia akan jatuh dalam mudarat, maka di saat itu meminjamkan itu berubah menjadi wajib, karena berhubungan dengan mudarat, kebinasaan. Ini di tengah malam ketika musim dingin,
seorang pengemis tidak ada baju satupun, dia datang meminjam, maka wajib meminjamkannya. Otomatis kalau tidak meminjamkan berubah menjadi dosa kalau berhubungan dengan kemudaratan. Karena pada dasarnya konsep hukum Islam, kalau sudah berhubungan dengan nyawa, maka itu menjadi lebih utama daripada ibadah. Yang haram pun bisa dihalalkan sementara. Yang tidak berdosa bisa menyebabkan dosa kalau kita tidak menolong di saat dalam keadaan wajib. Ada juga yang model wajib, kalau kita menolong di saat orang butuh pakaian untuk melakukan salat dan waktu salat hampir keluar dan dia tidak menemukan pakaian untuk menutup auratnya. Jadi dia datang memohon untuk dipinjamkan kain sarung agar dia bisa salat. Di saat mungkin dia musafir atau mungkin dia terkena najis pakaian yang dia pakai, waktu salat hampir keluar. Kita tahu kalau kita tidak pinjamkan, maka dia tidak akan bisa melakukan salat. Maka di saat itu wajib meminjamkan pakaian untuk menutup auratnya. Jadi pinjam-pinjam ini bisa berubah menjadi wajib. Kita berdosa apabila tidak meminjamkan, tapi ketika meminjamkan pahalanya lebih besar daripada yang pertama tadi, yang hukum sunnah tadi. Jadi di mana-mana urusan Islam, yang wajib tetap lebih utama dibandingkan yang sunnah. Jadi jangan sampai kita terpesona dengan yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Ada orang yang puasa Syawal tapi tidak mengqadha puasa Ramadannya. Ini masalah. Jadi begitu keinginannya untuk mendapatkan pahala Syawal, tetapi yang qadha dia tidak pernah lakukan, puasa wajibnya tertinggal, padahal lebih utama mengqadha daripada mengutamakan Syawal. Makanya bahasa Nabi, man sama Ramadhana summa itba'ahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahr. Barang siapa yang sudah selesai Ramadannya baru dia sambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Apa bahasa Nabi? Yang sudah menyelesaikan Ramadannya. Jadi seharusnya qadha dulu, selesaikan dulu, baru ambil Syawal. Kecuali kondisi tertentu yang mudarat, seperti seorang perempuan yang kalau dia qadha pun tidak habis qadhanya di bulan Syawal. Mungkin karena hampir sepanjang Ramadan dia tidak bisa puasa. Nah, kondisi seperti itu berbeda. Maka dibolehkan untuk mengambil Syawal lebih dahulu, karena di luar bulan Syawal itu tidak lagi bisa melakukan puasa itu. Jadi apa yang ingin kita katakan, bahwa amalan yang wajib, yang berubah menjadi wajib atau pada dasarnya wajib, tetap pahalanya lebih besar. Tetap. Salat subuh itu walaupun 2 rakaat pahalanya lebih besar daripada salat qabliyah subuh. Kalau qabliyah subuh saja dapat pahala melebihi dunia dan isinya, apalagi salat subuh. Kita mau salat tahajud berpuluh rakaat, tetap kalah pahalanya dibandingkan salat subuh 2 rakaat. Yang wajib itu tetap lebih dahsyat, lebih hebat pahalanya di sisi Allah SWT. Maka ada orang yang hari ini Masya Allah ya, mendaftarkan dirinya pada umrah berulang-ulang, haji tidak daftar. Bangai. Nah bangai. Haji tidak daftar. Umrah sudah 5 kali. Yang wajib itu haji. Otomatis dengan haji, umrah terlaksanakan. Maka baru boleh melakukan umrah berulang-ulang, atau umrah baru boleh dilakukan khusus ketika haji sudah didaftarkan. Masalah mau dipanggil 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, enggak dipanggil pun terserah oleh pemerintah. Yang penting kita sudah daftarkan diri dalam list
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai bersedih hati tahun ini tidak dipanggil, tahun kemarin tidak dipanggil. Jangan bersedih hati, itu urusan dengan Allah. Ketentuan negara adalah ketentuan menjadi bahagian daripada takdir Allah. Jadi meminjamkan sesuatu berubah menjadi wajib di saat orang butuh sekali untuk menyikapi kebinasaan yang akan datang kepadanya, itu menjadi pahala yang lebih besar dibandingkan urusan-urusan meminjamkan yang sunnah. Jawablah ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa berubah menjadi makruh. Meminjamkan itu bisa berubah menjadi makruh. Kapan dia? Ketika melakukan atau meminjamkan sesuatu yang pada dasarnya mubah, tapi tujuannya ada sesuatu yang tidak disukai oleh agama. Dalam kitab disebutkan contohnya seperti meminjamkan budak kepada orang kafir. Jadi masa perbudakan, budak kita pinjamkan ke orang kafir. Dimakruhkan walaupun masih dibolehkan. Lalu apa yang menjadi dosa dalam urusan pinjam-meminjam ini? Ada catatan dosa yang bisa terjadi, dan itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Yang pertama, dosa dalam urusan pinjam-meminjam, yaitu ketika pinjam-meminjam itu atau meminjamkan sesuatu yang status hukumnya naik menjadi haram, dari makruh naik menjadi haram. Ini dosa pertama. Jadi dalam ariyah, ketika kita meminjamkan sesuatu yang hukumnya haram, maka kita jatuh ke dalam dosa besar. Apa contohnya? Kita menolong maksiat dengan meminjamkan fasilitas orang untuk melakukan maksiat itu. Kita pinjamkan pisau pada seseorang yang melakukan kejahatan, apakah begal, ataukah kita tahu di samping rumah kita sedang terjadi keributan suami isteri. Tiba-tiba suami keluar, mengetuk pintu rumah kita, meminjam pisau. Yang kita tadi sudah dengar dari balik dinding bahawa suami sudah mengancam istrinya, kupo mati, kata suami, ini saya bunuh engkau. Lalu tiba-tiba dia ketuk pintu rumah, Nabi pinjam sikit, kata si suami tadi, tetangga kita itu. Di saat itu kalau kita pinjamkan dalam keadaan kita tahu dia akan membunuh istrinya, maka kita pun ikut menanggung dosa pembunuhan itu. Ini termasuk dalam meminjamkan sesuatu dalam urusan menolong maksiat. Kita pinjamkan rumah kita kepada sahabat kita yang kita tahu dengan pasti bahawa rumah itu akan dijadikan tempat prostitusi atau dijadikan tempat berkumpulnya para pemain game judi online, maka hukumnya berubah menjadi haram. Semua dosa yang mereka lakukan ditimpakan Allah sempurna ke atas dosa orang yang meminjamkan rumah itu. Begitu juga meminjamkan wifi. Kita kasih password untuk anak-anak berkumpul di depan rumah kita. Anak-anak menghabiskan waktu main game terus-terusan, tidak salat, habis waktunya di situ, maka pemilik wifi ikut menanggung dosa. Walaupun anak-anak itu tidak tercatat dosanya, tapi dosa mereka tercatat pada kita. Kenapa mereka bisa hancur begitu hidupnya hari-hari? Kita, akibat kita meminjamkan fasilitas itu. Pemilik kedai kopi pada dasar hukumnya sah-sah saja menyediakan fasilitas wifi dengan syarat tidak digunakan untuk maksiat. Tapi begitu pemilik kedai kopi mengetahui itu untuk maksiat, tapi dia tidak mau menutupnya karena dengan sebuah paham bahawa kalau tidak ada wifi maka nanti mereka tidak datang. Disediakanlah. Lalu ternyata sebahagiannya bermain judi atau menonton yang porno, maka pemilik kedai kopi tersebut
dipastikan mendapatkan jatah dari dosa orang yang melakukan. Kenapa? Meminjamkan wifi untuk melakukan maksiat. Jadi hati-hati kepada para pemilik kedai kopi. Ini bisnis halal, tapi berubah menjadi haram. Uang yang kita dapatkan dari hasil mereka duduk walaupun dengan kopi pancung, kopi hanya setengah, duduk untuk main judi. Kita yang memberikan fasilitas itu, tanggunglah dosanya. Oh, kita sudah meninggal dunia, diteruskan oleh ahli waris kita. Seluruh dosa orang-orang yang terus melakukan di kedai kopi kita dikirimkan Allah menjadi dosa jariah. Di saat itu kita tidak lagi berusaha berteriak kepada ahli waris, nak tutuplah kedai itu, nak henti, tidak bisa. Di saat itulah kita perlu berfikir ulang. Kenapa harus takut dengan rezeki Allah? Seakan-akan kalau tidak ada wifi, tidak ada yang datang. Bukankah Allah telah menjamin rezeki? Banyak orang yang taat membuka kedai kopi, tidak ada unsur maksiat, tidak ada internet, ya, tidak ada, tapi ternyata maju karena ketaatannya kepada Allah. Maka berhati-hati dengan urusan ini, jangan sampai mati dalam keadaan membawa dosa jariah. Jemaah maka Allah, ini contoh dosa pertama, meminjamkan sesuatu yang sifatnya tolong menolong dalam dunia yang haram. Kita pinjamkan motor, mobil yang kita tahu dia akan melakukan transaksi sabu-sabu kah atau apa, maka kita ikut menanggung dosa kalau kita tahu. Dosa kedua yang sering terjadi dalam dunia pinjam meminjam, yaitu orang yang meminjam tidak mengembalikan barang pinjaman di saat jatuh tempo. Jadi pinjam motor katanya cuma sehari, sudah 3 hari enggak dipulangkan, itu 2 hari melewati tempo, itu sudah jatuh ke dalam dosa karena termasuk khianat. Sudah ditolong berkhianat, sedangkan khianat termasuk salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji dari akad yang telah engkau lakukan. Pinjam 1 hari, pulangkan minggu depan. Ditelepon tidak bisa, dimatikan nomor HP-nya, di WA tidak dibaca. Ini dosa. Walaupun sifatnya pinjam, orang tadi telah ikhlas memberikan, tapi kita mengkhianatinya, dosa. Dan ini paling banyak terjadi pada hari ini. Orang tidak takut lagi dalam urusan muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun pernah meminjam. Dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah pernah meminjam pelana kuda. Ada yang mengatakan kuda langsung dipinjam dari salah satu sahabatnya. Kata Rasulullah, ini ku pinjam dan aku bertanggungjawab. Maksudnya Rasulullah akan pulangkan dengan keadaan barang itu sempurna seperti sebelum dipinjam. Jadi khianat terjadi setelah meminjam. Makanya kadang-kadang paling sakit ketika kita berusaha berbuat baik ke orang, tapi dibalas dengan air tuba. Kita berikan air susu, dia berikan air tuba. Itu khianat yang paling buruk. Maka orang yang paling terzalimi di akhirat adalah orang-orang yang pernah menzalimi orang lain. Ini dosa besar yang kita patut hati-hati. Walaupun barang itu kecil, kita pinjam pulpen, dia berikan, pakai saja. Lalu pulpen itu kita bawa di kantong kita, dengan sengaja kita tidak pulangkan, dan tidak ada usaha untuk memulangkan, dosa. Walaupun cuma tinta dalam pulpen yang kita ambil manfaatnya. Jadi ini dosa, termasuk dosa yang terbesar dalam urusan pinjam. Dan yang terakhir, yaitu ketika kita tidak amanah menggunakan barang yang kita pinjam sesuai dengan tempat yang menjadi tujuan yang kita sebutkan waktu meminjam. Jadi misal kita pinjam motor, kita katakan mau jemput adik dari sekolah atau jemput anak sekolah. Ternyata kita pinjam motor bukan mau jemput anak sekolah.
Ternyata kita mengunjungi tempat yang lain, kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita tujukan, maka ini juga termasuk dosa besar. Ini orang-orang yang tidak amanah, tidak sesuai antara janji dengan apa yang dia lakukan. Otomatis orang ini termasuk munafik, dan munafik adalah orang-orang yang paling berat siksanya di akhirat. Jadi tidak boleh. Maka saya sering mengatakan bahawa ketika kita diberikan fasilitas di kantor mobil plat merah, itu kan pinjam, bukan sewa. Pinjam selama jabatan kita dapat plat merah itu. Apa perjanjiannya? Digunakan untuk kerja. Boleh dibawa dengan jarak 60 km atau 70, itu contohnya dalam perjanjian ketika diberikan fasilitas itu. Tapi yang kita lakukan tidak seperti itu. Kita menggunakan mobil plat merah, sudah sampai ke Gunung Salak, sudah sampai ke Tapak Tuan, sudah sampai ke Kutacani, lalu tagih minyak di kantor, ambil bon SPBU, tagih di kantor, kebutuhan pribadi. Masya Allah, tanggunglah dosanya di akhirat nanti. Karena orang yang saleh, orang yang wara', orang yang takut kepada Allah, secuil pun tidak berani mengambil yang bukan hak miliknya. Makanya pentingnya belajar fikih muamalah agar kita tidak terlalu jauh jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Nah, jemaah berkah Allah, inilah peringatan dari salah satu kitab para ulama, yaitu Az-Zawajir, tentang dosa-dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.